Kita pusat yang darat cuma terima laporan ya, karena ini bareng-bareng mumpung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, sahabat jelajah desa Kluwut ya, desa nelayan Kluwut, nelayan Brebes dan nelayan di seluruh Indonesia. Ini nyambung dari konten saya sebelumnya tadi, keluhan ya, masyarakat nelayan terkait dengan pendapatan, peraturan, fasilitas dan lain sebagainya. Kalau tadi saya wawancara dengan APK yang selama 70 hari di laut, belum lagi di rumahnya hanya dapat pecingan itu uang sabun. Bayangkan tandangannya badai, ombak, angin menerjang, menendang kayak kera sakti lah. Barang balik oleh 1 juta, ya Allah Gusti. Biaya hidup di Brebes itu kurang lebih ya 100 ribu ya, kali 1 bulan 3 juta, kali 70 hari berarti 6 juta lebih, belum lagi nganggurnya, cuma dapat 1 juta. Luar biasa ngenesnya. Dan kali ini dengan pelaku nelayan, kebetulan saya dengan ini nggak sengaja saya melintas di sini ketemu Mas Tegar sing nembang kayak apa ya Mas Tegar, rakyat biasa. Dengan ini kaosnya rakyat biasa, kami biasa. rakyat biasa. Ini langsung ciduk di warung nasi lengko, nasi rames Mbak Sapa ya. Mbak Dalem. Takon nih Mbak Sapa, Mbak Dalem. Oke Mas Tegar, langsung saja. Ini banyak keluhan masyarakat di bulan-bulan ini khususnya. Malah sejak lebaran kemarin ya, masyarakat mengeluh. Betul. Apa? Kalau saya kan masih awam nih. Buat info warga Kluwut, khususnya warga nelayan dan umumnya nelayan di seluruh Indonesia mungkin ya. Betul. Mas Tegar punya nelayan cantrang, garis pantura, mungkin dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur. Nah, ini tidak mencakup kemungkinan juga para nelayan cumi yang ada di Muara Baru, Jakarta Utara dan sekitarnya. Banten juga ada. Betul. Ya. Dan ini kita langsung dengar dari Mas Tegar yang ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Beliau ini tahu seluk-beluk peraturan, apa yang merugikan nelayan tahu. Apa saja Mas Tegar? Yang pertama saya sampaikan ini adalah bukan hanya dari keluhan saya secara pribadi, tapi melainkan keluhan para rekan-rekan mewakili rekan-rekan masyarakat nelayan yang ada di garis pantura. Lebih spesifiknya kami sebagai nelayan Pelabuhan Pangkalan Kluwut ingin menyuarakan tentang aturan-aturan pemerintah yang sepertinya tidak pro atau tidak berpihak kepada para nelayan. Di antaranya adalah yang pertama sistem zonasi. Ya betul. Batas ya. Batas. Apa itu yang di mana batas yang diberlakukan oleh pemerintah KKP, dalam artian kita diberi zonasi 712, di mana Laut Jawa itu kita memiliki batas-batas yang menurut para nelayan itu kurang luas, sehingga mengakibatkan hasil tangkapan berkurang. Karena ketika kita ingin melakukan pencarian atau pelayaran dalam mencari cumi atau ikan dan lain-lain di dekat-dekat zonasi yang sudah menjadi batas, kita takut riskan kena denda, kena sanksi seperti itu. Yang jelas dendanya juga tidak murah. Dendanya tidak cukup 1 juta 2 juta, melainkan ratusan juta. Yang dimana itu sangat memberatkan, melihat kondisi pendapatan nelayan akhir-akhir ini, mungkin di tahun ini menurun, serta tingkat kesulitan dalam pencarian ikan juga sedang mengalami banyak problematika. Seperti itu. Terus apalagi PNBP katanya. Betul, seperti PNBP. Untuk pemerintah menerapkan PNBP di bawah 60 GT itu 5%, dan di atas 60 GT itu sekitar 10%. Ya betul. Di mana PNBP tersebut tidak melihat hasil dari tangkapan nelayan atau harga ikan juga, Bang. Harga ikan itu sudah termasuk pasca produksi, termasuk cumi itu nanti keluar adanya billing untuk dibayarkan dalam istilah PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Nah dari situ pun nelayan atau pelaku usaha merasa seringkali terbebani. Karena apa? Hasil yang didapatkan dari selama melaut selama 2 bulan itu kebanyakan kita mengalami rugi. Sedangkan seperti pemerintah itu tidak mau tahu ketika kita datang atau
masuk ke wilayah pelabuhan untuk melakukan bongkar, itu sudah didata. Setelah didata, kita melakukan laporan STBLK, kemudian dikeluarkanlah kode billing, di mana kode billing itu mencakup berapa acuan yang harus kita setorkan atau harus kita bayarkan sebagai PNBP. Nah, dari situ kita ironi, Pak. Ironinya seperti gini. Sebagai pelaku usaha saja tidak mendapatkan keuntungan, bahkan mendapatkan kerugian yang nilainya fantastis, ratusan juta. Bukan jutaan, bukan puluhan, bukan belasan, melainkan ratusan juta. Itu dari kami selaku pelaku usahanya. Apalagi dari para nelayan. ABK satu kapal 20 orang. Bukan jumlah yang sedikit. Mereka sudah pasti hilang dan putus asa. Hilang asanya itu udah sangat jelas. Ketika mereka pulang mendapatkan tangkap tidak memenuhi target, lalu ditambah pula dengan hasil penjualan cumi yang harganya juga merosot, jatuh sampai berapa kilo, berapa rupiah per kilonya penurunan. Untuk di momen ini harga acuan harga cumi di kisaran antara 130 hingga 135. Berarti turun 30 ribuan ya, yang tadinya 60 beda ya, 160 dari ya. momen-momen yang lalu sampai harga 160.000 bahkan 165, sekarang cukup di kisaran harga 130 hingga 135. Mohon maaf saya ya Mas Tegar. Kemarin saya sempat hitung-hitung nih. Karena saya juga mengamati perkembangan nelayan Kluwut, ada teman saya namanya sebut saja Brawijaya, KM Brawijaya itu. Kalau 10 ton dengan harga cumi yang mengalami penurunan drastis, itu satu ABK satu kapal ya itu kehilangan 300 juta. Kalau dibagi dua terus dibagi sama ABK itu satu ABK-nya kehilangan 6 juta. Bisa betul itu. Karena ada penurunan. Saya hitung itu kalau 10 ton tuh kali 30.000 penurunan itu muncul 300 juta. Bagi dua kan 150 juta. Bagi 20 ABK atau 25 kehilangan 6. Berarti itu termasuk dirasakan oleh nelayan. Lanjut. Bahkan secara kesimpulan, yang biasanya di momen-momen mungkin tahun lalu tidak seperti tahun sekarang. Di tahun lalu mungkin para ABK pulang masih mendapatkan hasil, istilahnya mendapat bagian dalam konsep yang kita terapkan bagi di usaha itu ya. Dalam usaha perikanan adalah sistem bagi hasil. Dulu mungkin masih bisa mendapatkan 5 juta, 6 juta, bahkan mungkin ada yang lebih. Di sekarang tahun ini jangankan bagi hasil, juraganya saja sudah merugi ratusan juta. Bagaimana kita bisa mendapatkan bagian dari hasil tangkapan? Berarti tidak menutup kemungkinan sudah sangat banyak pelaku usaha yang mengalami rugi. Kalau dalam pertanian istilahnya gagal panen. Kalau di kita sebagai nelayan, boncos, laip, paila, kirang-kirang. Mereka para ABK bekerja selama 2 bulan atau ada yang 70 hari. Bayangkan bapak-bapak belum semua. lagi di rumahnya nganggur. Anak yang butuh pendidikan untuk bayar sekolah, kebutuhan sehari-hari, yang punya kredit sembako, motor, ya melalui angsuran-angsuran yang lain. Apalagi yang derita, apalagi yang harus kita rasakan setelah ini. Kecuali pemerintah harus turun tangan memperhatikan atau bahkan tanggap dalam kondisi kritis dan darurat. Perekonomian nelayan di saat ini memang betul-betul sudah sangat ada di titik nadir. Paling rendah. Bahkan kemarin itu tetangga saya raman atau perbekalan atau biaya operasional di laut itu lebaran kemarin itu kan nggak dibongkar, terus berangkat lagi 2 trip ya. Itu ramanya perbekalannya itu 1,3 M. Setelah dijual harga cumi dan ikan dan penangkapan yang menurun itu 900, artinya 400 juta. Betul. Ini mengalami kerugian, nggak balik modal 400 juta. Perbekalan 1,3, penjualan ikan cuma 900 juta. Dan lebih jelasnya seperti ini. Ini khusus untuk para penonton, viewer, saya minta semoga dengan adanya video ini kalian, apalagi pemerintah, mau
melihat kondisi keprihatinan kami para nelayan, sebab tidak menutup kemungkinan hal ini pun akan berdampak luas, bukan hanya pada nelayannya, bukan hanya pada pelaku usahanya, tapi yang terkait ya, terkait dengan usaha perikanan semuanya akan terdampak, termasuk warung ini. Betul. Tukang becak. Sebab tidak menutup kemungkinan kalau terus-terus berlarut-larut seperti ini, juragan atau pelaku usaha memiliki mungkin angsuran di bank, iya, itu tidak bisa terbayar. Banknya pun tidak mau tahu yang namanya kita tidak bayar atau gagal bayar, termasuk perbuatan wan prestasi. Yang jelas itu akan menjadi ancaman untuk bisnis kita ke depannya. Semoga para viewer di channel YouTube ini, ayolah, kita butuh bantuannya, kita butuh doa dan supportnya serta semangatnya supaya pemerintah cepat tanggap serta selalu memperhatikan keluhan, jeritan, rintihan serta kesulitan rakyatnya sendiri. Kalau saya punya opini gini, Mas Tegar, pemerintah kayaknya dia hanya mengejar PNBP, bagaimana ada pemasukan ya, ada pajak dari baik, nelayan ya. Terkhusus untuk bapak-bapak pemerintah yang sedang menjabat saat ini, coba Pak, Bapak datang lihat kehidupan kami di sini Pak. Banyak para nelayan yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain tingkat kesulitan ekonomi yang semakin meroket, semakin membuat kita merasa terjerat. Kita mohon, karena satu hal Pak, apa yang Bapak lakukan hari ini, kebijakan Bapak hari ini, suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Pak. Iya, itu. Demi Allah Pak, saya katakan demi Allah Pak. Iya. Anda akan diadili Pak, Anda akan diadili. Anda tidak akan didampingi oleh atasan Anda tidak akan didampingi oleh kerabat Anda tidak akan didampingi oleh sanak saudara Anda. Di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, Anda akan diadili Pak. Anda akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Anda lakukan, atas apa yang Anda berikan, kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat Anda sendiri, Pak. Iya. Nah, ini luar biasa. Demi Allah, saya mengatakan atas nama seluruh nelayan Indonesia, Pak. Bila mana pemerintah tidak cepat melakukan perbaikan atau melakukan perubahan peraturan yang sejatinya menyengsarakan rakyat, Pak. Demi Allah, Pak. Ingat, Pak. Kita semua akan mati Pak. Kita akan ditanya di hadapan Allah, apa yang Anda lakukan untuk rakyat Anda. Demi Allah. Iya, terima kasih Mas Tegar, ini singkat dan sangat mengena buat nelayan dan pemerintah. Mudah-mudahan ini jadi perhatian dan segera direspon oleh pemerintah. Amin. Mas Tegar, amin. Amin. Kami titipkan suara kami kepada Anda Pak. Ya. Kami titipkan nasib kami kepada Anda Pak. Perjuangkan kami Pak. Termasuk tadi ada yang belum jemput solar, termasuk BBM itu juga pengaruh besar kepada nelayan ya Mas Tegar ya. Terima kasih Mas Tegar. Ini mau ada audiensi atau apa rapat ini? Kita setelah ini akan melakukan sharing bersama instansi terkait, merespon dari video-video sebelumnya. Kami dimintai keterangan atau klarifikasi sehubung dengan video yang kemarin viral. Jadi kami selaku nelayan Pluwood khususnya ingin kemajuan, ingin kesejahteraan. Indonesia jaya, Indonesia sejahtera, nelayan jaya. Merdeka. Sebentar lagi hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Jadi ini perjuangan nelayan. Mana lagi nih ciduk sing rong wulan bagene betundi ya. Ya. Pura bagenan sampean. Ora pada bagenan. Duh, payung kian dan ini Pak Haji Rubat. Ini abetane bagenan pira wingi? Ora bagenan 500 perak. 500.000 ya Allah, pirang wulan? Ditendokna malahan 2 wulan ditendokna ya 300. 3 wulan setengah sarapa 200. Pak Haji berarti mengalami hal yang sama kerugian ya Pak Haji. Pecungane mung 500. 70 dina. Alhamdulillah Pak, Bapak mau nggak Pak kerja 70 hari pulang bawa uang 500.000 Pak? Mau nggak Pak? Kalau mau ayo nanti kita ikut miang bareng-bareng Pak. Nanti Bapak yang megang selambar ya Pak ya? Yang narik selambar Pak. Oke Pak? Komen seret. Ini lagi ngelamun kayak wong mayange.
Mas, bagian pira Mas? Salaman tok, assalamualaikum. Salaman tok pirang bulan? Rong bulan. Rong bulan salaman tok. Iya. 500 mbusa juta ora? Puro-puro 500. Ya Allah Gusti. Ya, bagian pira sampean? Nyongoli uang sabun. Uang sabun pira? Iya, 2000 bon-bonane 800 dadi. Kowe termasuk 2000 bagus pi tetep ora cukup. 70 dina. Ari lagu taring 120 dina kaya. Iya. Termasuk ning omahe sabulan. Iya. Dipotong bon-bonan. Di bon-bonane pira? Uang sabun 1 apa 2 juta. Bone pira? Bon-bonane 800. Ya, 800. Ya Allah. Anaknya pira anaknya? Anake telu. Sekolah Sekolah SD, SMP? SD. SM. Angsuran kredit motor. Wow, ora kena ketung. Ora ketung. Iya. Berarti nendok ya. Ya Aduh. ora nentu mah. Ya Allah. Mas sampean bagian pira, Mas? Ora. Parani. Bange marani Ya, ben pihak segel primen ki. Bang Barani ini rombongan ini mau kendu-kendu rasa, guys. Rika anak bae bagiannya pira? Anak Pecingan. tok Pira? 700. 700 ya Allah. 70 dina durung nganggur ning omahe ya. Nganggur ngomahe demo bae. Iya, oke. Ya wis, mudah-mudahan keluhannya di respon pemerintah. Kan. Iya, oke. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebetulan hari ini akan ada mediasi atau audiensi dengan pemerintah, mudah-mudahan bisa didengar keluhan nelayan Kluwut, khususnya dan umumnya nelayan Jabrik, jaring kantong bertarik seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ciduk. Mas abah melu mayang apa ora? Ora ya, tapi pengurus perahu ya. Wis bagianan durung ya. Ya begitulah. Begitulah. Saja. Pirang bulan ora oleh bagianan. Ini malu, guys. Jadi wawancaranya dari belakang. Menggawe pirang bulan. Izin gagal. Assalamualaikum. Sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rika durung bagianan sama sekali ya malah ya. Iya, oke. Terima kasih. Lanjut ke mau ngendi? Pang Luruwong. Oh ya Pang Mayang ya. Iya, tetap lanjut.